Selamat pagi, pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen analisis yaitu kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) atau biasa disebut dengan HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Instrumen HPLC ini dikembangkan pada akhir tahun 1960 dan saat ini HPLC merupakan suatu alat untuk pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis dan pemurnian suatu senyawa dalam berbagai bidang, yaitu bidang farmasi, lingkungan, bioteknologi, dan berbagai industri. Nah, secara umum kegunaan HPLC itu yang pertama untuk pemisahan senyawa jenis organik, anorganik, atau senyawa biologi. Kemudian analisis pengotor atau ketidakmurnian tersebut dengan impurities. Misalnya dalam formulasi suatu obat, bisa saja setelah proses formulasi itu muncul pengotor. Jadi bisa dianalisis dengan HPLC. Kemudian sampel yang dianalisis umumnya bersifat tidak mudah menguap atau senyawa non-volatil. Kemudian HPLC juga digunakan umumnya untuk isolasi dan pemurnian suatu senyawa, kemudian pemisahan senyawa yang strukturnya hampir mirip, kemudian digunakan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah sedikit atau istilahnya trace element dalam jumlah banyak ataupun sampel dalam skala industri. Ya, kalau HPLC di industri itu ditempatkan di bagian QC atau quality control. Kemudian kegunaan umum HPLC juga digunakan untuk menentukan molekul netral, molekul jenis ionik ataupun sweeter ion. Pada sesi kuliah sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai instrumen kromatografi gas. Kromatografi gas maupun HPLC yang akan saya jelaskan sekarang adalah dua instrumen yang sering digunakan untuk analisis pada industri. Nah, dari segi harga, instrumen ini sama-sama harganya mahal, tapi juga sangat tergantung dari spesifikasinya. Nah, apa bedanya kromatografi gas dengan HPLC? Yang pertama, HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi itu fase geraknya adalah cairan berupa campuran pelarut organik. Sedangkan kalau kromatografi gas fase geraknya adalah gas dan fase diamnya adalah padatan dan cairan. Tapi kalau kromatografi cair kinerja tinggi itu fase diamnya adalah padatan. Pada HPLC, sampel analisis bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap, sedangkan pada kromatografi gas sampelnya itu bersifat volatil. Untuk kolom tempat terjadinya pemisahan itu kalau pada HPLC itu pendek. Sedangkan kalau pada kromatografi gas itu panjang, panjangnya itu sampai 10-30 meter. Untuk detektor HPLC umumnya menggunakan detektor UV dan modifikasinya. Sedangkan kalau kromatografi gas, detektor yang sering dipakai itu adalah flame ionization detector (FID) atau thermal conductivity detector atau TCD. Gambar berikut ini adalah instrumen HPLC jika dibuka casing alatnya. Gambar dua botol di sebelah kiri atas itu adalah wadah dari solvent. Itu ada dua botol. Pada botol A ada botol B. Pada botol B berisi solvent fase gerak yang digunakan untuk analisis sampel. Sedangkan pada botol A isinya solvent untuk mencuci bagian instrumen yang nanti akan masuk ke purging pump. Nah, kalau HPLC ini running untuk analisis sampel, solvent dari botol B yang berisi fase gerak akan mengalir melalui pompa karena tekanan pada pompa, kemudian mengalir ke sampel injektor, lanjut ke kolom, detektor, dan ke pembuangan. Jadi penanalisis preparatif yang sampelnya itu volumenya banyak, fraksi-fraksinya akan dipisahkan dan tampung dalam fraction collector. Nah, setelah analisis berakhir, kolom PLC itu akan dicuci dengan solvent dari botol A. Secara umum, bagian sistem HPLC itu terdiri dari wadah solvent, kemudian pompa, injektor, kolom, detektor, dan komputer untuk pengolahan data yang akan menampilkan output visual hasil analisis yang dibaca oleh detektor. Nanti hasil bacaan itu berupa kromatogram.
Wadah atau reservoir fase bergerak itu adalah tendon yang berisi fase gerak cair. Nah, ini dilengkapi dengan digeser dan penyaring milipor. Pada HPLC itu ada digeser yang fungsinya menghilangkan gas yang terlarut yang berada dalam fase gerak. Nah, gas yang umumnya terlarut dalam fase gerak itu biasanya gas oksigen, nitrogen, itu harus dihilangkan terlebih dahulu karena dapat mengganggu analisis dengan membentuk gelembung pada kolom dan detektor. Pelarut yang akan digunakan sebagai fase gerak sebelum dimasukkan ke dalam wadah solvent di sistem HPLC itu perlu disaring terlebih dahulu dengan penyaring milipor dalam kondisi vakum, jadi perlu vakum. Fase gerak pada HPLC itu merupakan campuran pelarut yang dapat bercampur dan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Berdasarkan fase diam yang terdapat pada kolom HPLC, HPLC itu dibagi menjadi dua, yaitu HPLC normal phase dan HPLC reverse phase. Pada HPLC normal phase atau fase normal itu di mana fase diamnya lebih polar daripada fase gerak. Jadi kemampuan elusi akan meningkat dengan meningkatnya polaritas pelarut. Fase gerak yang dipakai pada HPLC fase normal yaitu adalah campuran hidrokarbon dan pelarut terklorinasi atau pelarut jenis alkohol. Sedangkan HPLC reverse phase atau fase terbalik di mana fase diam dalam kolom HPLC itu kurang polar dibandingkan dengan fase geraknya. Jadi kemampuan elusi itu akan menurun dengan meningkatnya polaritas dari pelarut. Jadi fase gerak yang sering dipakai pada HPLC reverse phase itu adalah campuran buffer metanol atau campuran air dan pelarut asetonitril. Jadi pemilihan dari fase gerak sangat tergantung dari fase diam yang terdapat pada kolom HPLC. Pompa adalah sistem agar fase gerak itu dapat mengalir saat analisis. Jadi kinerja pompa yang diinginkan itu adalah tekanan yang dihasilkan tinggi namun fluktuasi tekanannya rendah sehingga kecepatan alir fase gerak itu tepat sesuai dengan yang diatur oleh operator. Masih pada pompa HPLC. Pompa HPLC itu sudah diprogram untuk dapat melakukan elusi dengan satu macam pelarut atau lebih. Di mana secara umum berdasarkan sistem elusinya pompa HPLC itu dibagi menjadi dua, yaitu pompa isokratik dan binary gradient pompa. Pada pompa isokratik dengan sistem elusi isokratik terjadi kekuatan fase gerak dibuat tetap dari awal sampai akhir analisis. Misalnya menggunakan pelarut pengembang dengan perbandingan yang tetap dari awal sampai akhir analisis. Yaitu misalnya pakai perbandingan pelarut metanol air dengan perbandingan 50 banding 50 volume per volume. Kemudian untuk binary gradient pompa itu sistem elusi yang dihasilkan adalah gradient, di mana terjadi penambahan kekuatan fase gerak selama analisis kromatografi berlangsung. Jadi pelarut pengembang campur yang perbandingannya berubah dalam waktu tertentu. Misalnya pada awal analisis itu menggunakan pelarut metanol air dengan perbandingan 40 banding 60 volume per volume. Dan terjadi kenaikan kadar metanol 8% setiap menit. Jadi pada awal analisis, metanol air itu perbandingannya 40 banding 60 volume per volume. Kemudian menit kedua itu perbandingannya 48 banding 52. Kemudian pada menit ketiga jadinya perbandingan metanol airnya 56 banding 42 dan demikian seterusnya. Nah, gradien itu dapat dihentikan sebentar ataupun dilanjutkan terus saat analisis. Bagian HPLC berikutnya adalah injektor. Injektor adalah alat tempat untuk memasukkan sampel ke dalam sistem HPLC. Di mana pada injektor di HPLC itu ada yang bersifat auto sampler dan ada yang manual. Bagian berikutnya adalah kolom. Pada kolom terdapat fase diam dari HPLC. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen dari sampel yang dianalisis. Untuk kolom HPLC itu dibuat bentuknya lurus. Tujuannya adalah untuk efisiensi dari kolom. Jadi kolom itu juga dipanaskan, tapi tidak seperti GC yang pemanasannya itu pada suhu tinggi karena untuk membuat dalam bentuk gas. Sedangkan kalau pada HPLC itu
itu pemanasannya harus kurang dari 60 derajat Celcius. Kenapa? Agar tidak terjadi perubahan fase diam ataupun penguapan dari fase gerak karena berupa cairan. Penampang pada kolom HPLC itu berupa baja yang tahan karat dan tahan tekanan tinggi. Ukuran partikel fase diam dalam kolom itu sangat kecil dan pengepakannya lebih kompak sehingga hasil pemisahannya lebih baik. Kemudian untuk kolom HPLC ini dapat dipakai berulang, jadi setelah digunakan, dicuci dan dapat dipakai lagi. Beda dengan plat pada TLC atau KLT yang hanya digunakan sekali pakai. Kemudian untuk jenis kolomnya itu ada kolom analitik dan kolom tujuan preparatif. Kolom analitik pada HPLC itu dibagi 3, yaitu kolom konvensional, microbore, dan high speed. Kolom konvensional itu paling panjang di antara dua kolom lainnya dan diameter partikel atau ukuran partikel fase diamnya itu paling besar di antara dua kolom lainnya. Tiap kolom analitik itu memiliki keuntungan. Yang pertama, untuk kolom microbore atau high speed itu jumlah fase gerak hanya 80% atau lebih kecil dibandingkan kolom konvensional. Jadi penggunaan fase gerak pada kolom microbore atau high speed itu lebih kecil dibandingkan kolom konvensional karena kecepatan alir dari fase gerak pada kolom microbore itu lebih kecil. Kemudian, jika detektornya spektrometer massa, sebaiknya HPLC yang digunakan adalah kolom microbore atau high speed. Kemudian untuk sensitivitas kolom microbore itu ditingkatkan karena solut lebih pekat sehingga sangat bermanfaat jika jumlah sampel yang digunakan dalam analisis terbatas, misalnya pada sampel klinis. Sedangkan kolom konvensional itu keuntungannya dibandingkan kolom microbore atau high speed itu dia tuh lebih robust atau lebih tahan dan lebih bermanfaat untuk analisis rutin karena kolom dengan diameter atau ukuran partikel fase diam yang kecil seperti kolom microbore atau high speed di mana diameter partikelnya 5 sampai 3 mikrometer itu umur penggunaan atau half-life kolomnya itu akan lebih pendek dibandingkan dengan kolom yang memiliki diameter partikel fase diam lebih besar. Jenis kolom berikutnya adalah kolom preparatif. Jadi kolom preparatif ini digunakan untuk memisahkan komponen-komponen analit dalam jumlah yang besar. Biasanya pada kromatografi preparatif itu kita dapat mengumpulkan tiap-tiap eluat yang keluar dari kolom. Nah, dibandingkan dengan kolom analitik, kolom preparatif itu lebih lebar dan lebih panjang dengan diameter dalamnya itu 6 mm atau lebih dan panjangnya 25 sampai 1 cm. Kemudian ada yang namanya kolom pelindung, guard kolom atau prekolom. Kolom ini dikemas sama dengan kolom analitik dengan ukuran yang pendek yaitu hanya 5 cm. Jadi apa fungsinya dari guard kolom ini? Namanya saja guard kolom. Jadi dia fungsinya untuk memperpanjang umur dari kolom analitik. Adanya bahan yang dapat terikat secara irreversible di kolom analitik dapat menyebabkan kolom analitik itu tidak dapat digunakan lagi. Nah, dengan adanya kolom pelindung ini atau guard kolom ini, jadi senyawa-senyawa yang irreversible itu diikat dulu dalam kolom pelindung sebelum masuk ke kolom analitik. Kemudian fungsi berikutnya adalah membantu penjenuhan fase diam oleh fase gerak sehingga mencegah pengikisan fase diam oleh fase gerak di kolom analitik. Bagian berikutnya dari sistem HPLC adalah detektor. Detektor tugasnya mendeteksi komponen analit yang berhasil dielusi dari kolom pada tujuan analisis dari kualitatif. Dan juga detektor itu dapat menentukan kadar dari sampel analisis pada analisis kuantitatif. Detektor yang umum dipakai pada instrumen HPLC adalah yang pertama detektor UV vis atau detektor spektrometer UV vis. Kemudian detektor photodiode array yang merupakan modifikasi dari detektor UV vis, kemudian detektor indeks bias, detektor fluorescence, detektor konduktivitas, detektor elektrokimia, dan detektor spektrometer massa. Nah, untuk detektor spektrometer massa ini sama dengan
spektrometer massa yang sudah saya jelaskan pada kuliah sebelumnya. Detektor spektrofotometer UV vis. Detektor ini paling sering digunakan dalam analisis. Salah satunya adalah di bidang farmasi karena senyawa obat itu punya struktur yang dapat menyerap sinar UV vis. Prinsip detektor ini adalah penyerapan radiasi ultraviolet dan sinar tampak pada panjang gelombang tertentu oleh solut yang punya struktur atau gugus-gugus kromofor, disebut dengan istilah tereksitasi elektronik. Jadi analit pada sampel itu menyerap sinar UV dengan panjang gelombang UV visible, yaitu pada kisaran 190 sampai 800 nanometer. Nah, sel detektor pada detektor ini umumnya berupa tabung dengan diameter 1 mm dan panjang celah optik itu 10 mikrometer. Pemilihan panjang gelombang baik untuk tujuan kuantitatif atau preparatif, yang pertama dilihat dulu puncak spektra dari analit. Kemudian dipilih puncak spektra yang memberikan kromatogram yang terbaik. Jadi di sini ada dua puncak spektra pada panjang gelombang 208 nanometer dan 275 nanometer. Nah, jika dilihat dari kromatogramnya, kromatogram yang terbaik itu ada pada panjang gelombang 275 nanometer. Jadi panjang gelombang ini dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Detektor PDA atau photodiode array merupakan modifikasi dari detektor spektrofotometer UV vis. Jadi itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan detektor UV vis biasa. Dimana dengan adanya grating ini dia dapat memberikan kumpulan kromatogram secara simultan pada panjang gelombang yang berbeda dalam sekali proses analisis atau single run. Ya, jadi pada proses analisis itu kromatogram pada panjang gelombang yang diinginkan, misalnya panjang gelombang 10 sampai 400 itu dapat ditampilkan. Jadi sekali run dia memberikan kromatogram pada beberapa panjang gelombang. Jadi detektor PDA ini dapat memberikan lebih banyak informasi komposisi sampel dibandingkan dengan detektor UV vis biasa. Nah, detektor photodiode array ini dapat menghasilkan kromatogram secara 3 dimensi. Jadi keunggulan lainnya dibandingkan detektor UV biasa, detektor ini mampu memberikan spektrum UV tiap puncak kromatogram yang terpisah sehingga dapat dijadikan alat untuk memilih panjang gelombang maksimal dalam sistem HPLC yang digunakan. Detektor lainnya yaitu detektor indeks bias. Detektor ini sifatnya universal dan mampu memberikan respon atau sinyal pada setiap saat terlarut. Detektor ini merespon setiap perbedaan indeks bias antara analit saat terlarut dengan fase geraknya, tapi memiliki kelemahan di mana indeks bias itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi suhu dari fase gerak, kolom, dan detektor harus dikendalikan secara sama jika menggunakan detektor indeks bias. Jadi detektor ini digunakan pada senyawa-senyawa yang tidak memiliki kromofor. Ya, tidak semua ya senyawa itu dapat dianalisis dengan UV karena tidak semua senyawa itu punya kromofor. Misalnya pada analisis karbohidrat pada bahan tambahan suplemen tablet atau makanan. Kemudian deteksi asetilkolin dalam sediaan oftalmik. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai instrumentasi dari HPLC. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian.